Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap belajar. Sebelum kita mulai, mari kita pastikan dulu apakah hari ini kalian sudah siap belajar dan membawa semangat untuk menjadi programmer hebat di masa depan. Oke anak-anak, coba perhatikan keseharian kalian. Siapa di antara kalian yang setiap hari membuka Instagram? Oh, betul. Kemudian website sekolah atau toko online seperti Shopee dan Tokopedia. Sekarang menurut kalian apakah tampilan dan isi website atau aplikasi tersebut selalu sama setiap hari? Pernahkah kalian membuat website sederhana menggunakan HTML dan CSS? Apakah website tersebut bisa berubah isinya secara otomatis dan harus diubah secara manual? Nah, dari pengalaman kalian itu sebenarnya kita sudah masuk ke dua konsep penting dalam pengembangan web, yaitu web statis dan web dinamis. Sebagai siswa RPL, kemampuan membuat website bukan hanya untuk dinilai, tetapi juga modal utama untuk PKL, lomba, bahkan dunia kerja dan wirausaha. Jadi seorang web developer harus memahami kapan menggunakan website statis dan kapan menggunakan website dinamis agar solusi yang dibuat tepat guna. Untuk hari ini kita sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami pengertian website statis dan dinamis serta perbedaan keduanya. Yang kedua, membuat contoh sederhana website statis. Yang ketiga, memahami penerapan website dinamis dalam kehidupan nyata. Menyiapkan dasar keterampilan untuk membuat website sekolah atau aplikasi berbasis web. Sudah siap anak-anak? Kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat, fokus, dan rasa ingin tahu. Silahkan disiapkan laptop dan komputer. Hari ini kita akan melangkah lebih dekat menjadi web developer profesional. Mari kita simak materi di tayangan berikut. Definisi pemrograman. Pemrograman web adalah proses membuat dan mengembangkan aplikasi berbasis web yang diakses lewat browser, menggabungkan berbagai teknologi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang interaktif. Jenis website. Ada dua jenis website, yaitu web statis, yang menampilkan konten tetap, dan web dinamis, yang menawarkan interaksi dan pembaruan konten secara otomatis melalui database dan bahasa pemrograman server-side. Kebutuhan teknologi. Dalam era digital ini, pemahaman tentang pemrograman web sangat penting untuk memenuhi kebutuhan teknologi yang terus berkembang dan tujuan pembelajaran, memahami web statis dan dinamis. Pada bagian ini, peserta akan belajar tentang perbedaan antara web statis dan dinamis, serta penerapan masing-masing dalam pengembangan aplikasi berbasis web saat ini. Ciri-ciri web statis. Ciri-ciri WML dan CSS statis. Web statis dibuat dengan HTML dan CSS untuk menampilkan konten yang tetap dan tidak berubah. Konten tetap. Konten tetap di web statis berarti informasi tidak berubah, membuatnya mudah diakses. Ciri-ciri web dinamis. Tanpa database. Web statis beroperasi tanpa database, menjadikan setiap halaman sebagai file terpisah yang mudah dikelola. Kelebihan dan kekurangan web statis. Cepat, web statis memiliki waktu loading yang sangat cepat. Mudah, membuat web statis itu sangat mudah dan sederhana. Contoh web statis dan dinamis. Profil sekolah, website untuk informasi dan kegiatan sekolah. Company profile, menyediakan informasi lengkap tentang perusahaan. Landing page, halaman untuk mempromosikan produk atau layanan. Contoh produk, menampilkan produk dengan informasi dan penawaran menarik. Bahasa server-side. Web dinamis menggunakan bahasa server-side untuk memproses data dan menampilkan konten yang relevan. Menggunakan database. Database memungkinkan konten berubah otomatis dan menyimpan informasi pengguna dengan efisien dan aman. Konten interaktif.
Konten web dinamis interaktif dan dapat disesuaikan, memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna. Kelebihan dan kekurangan web dinamis. Kelebihan, konten mudah diperbarui secara real-time dan interaktif. Kekurangan, membutuhkan server dan database yang lebih kompleks. Contoh aplikasi web dinamis. Portal berita, menyediakan berita terkini dan terupdate. Sistem informasi, mengelola data siswa secara efisien. E-commerce, memfasilitasi transaksi online dengan mudah. Forum komunitas, tempat berdiskusi dan berbagi informasi. Perbandingan antara web statis dan dinamis. Memahami perbedaan secara mendetail. Perbandingan web statis dan dinamis mencakup aspek bahasa pemrograman, jenis konten, dan kebutuhan database. Hal ini membantu pengguna memilih jenis yang sesuai untuk kebutuhan mereka. Perbandingan web statis dan dinamis. Kecepatan akses pada web statis umumnya lebih tinggi dibandingkan web dinamis, yang memerlukan waktu lebih lama untuk memproses permintaan database. Sementara interaktivitas dan pemeliharaan web dinamis lebih baik untuk konten yang sering diperbarui. Oke anak-anak, mari kita langsung praktek saja untuk membuat website statis dan website dinamis. Kowe ngoding lho ya. Sudah praktek semua belum? Oke, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, silahkan scan barcode yang ada di tayangan video tersebut ya. Kemudian kerjakan tugasnya, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.